أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita berjumat setiap pekan. Kita bersalat, melakukan salat setiap hari 5 waktu. Kita beramal saleh dengan kegiatan, dengan ibadah, dengan ketaatan yang semuanya itu semoga menjadi sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih baik. Lalu apa yang kita lakukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul mahsyar atau di yaumul hisab, di yaumul qiyamah kelak nanti. Allahumma amin. Allah Jalla fi'ala di dalam surat Al-Isra ayat 53, yang sebelum ayat ini Allah menggambarkan apa yang Allah tidak suka. Yang Allah tidak suka dari apa yang diucapkan, dari apa yang diyakini, dari apa yang diakui oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa yang diyakini oleh orang musyrik, perkataan yang jijik, perkataan yang kotor, perkataan yang batil, perkataan yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa asfakum rabbukum bil banina wattaqada minal malaikati inatha. Orang-orang musyrik menisbatkan, menyematkan kepada Allah ya, bahwa Allah punya putra, punya anak laki-laki. Sebagaimana Allah disematkan oleh orang musyrik bahwa Allah juga menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dengan apa yang mereka katakan, dan tidak ada satupun dari apa yang mereka katakan sedikit pun mengandung kebenaran. Di luar itu kemudian mereka gandengkan ada yang selain Allah yang mereka yakini sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Orang-orang musyrik menggandengkan di antara makhluk-makhluk Allah, mereka diibadahi, ditaati, disembah sebagaimana mereka beribadah, menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ucapan mereka bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan adalah itu semua ucapan sihir. Kemudian ucapan batil yang lain yang mereka katakan dengan terang-terangan bahwa sesungguhnya omong kosong. Kalau nanti mereka yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah rapuh bahkan bercampur dengan tanah, tidak mungkin mereka akan dibangkitkan kembali sebagaimana semula. Ucapan-ucapan itu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti oleh orang-orang mukmin. Maka perintah Allah dalam surat Al-Isra, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsanu. Katakan oleh Muhammad kepada hamba-hamba aku untuk mengatakan
mengucapkan, meyakini hiya ahsanu, yang terbaik. Jadi secara umum dulu ayat ini membantah yang menjadi kemasan dengan apa yang menjadi kekufuran dan kesyirikan hanya diucapkan oleh orang-orang yang dianggap tokoh filsuf, para ahli filsafat di zaman dahulu sampai hari ini. Yang karena kemudian pemikiran-pemikiran mereka menjadi pedoman dalam peradaban, disebutlah bahwa apa yang diucapkan oleh mereka karena mereka sudah sampai pada tingkat seorang filsuf, seorang ahli filsafat, lalu kemudian benarlah hal yang batil tersebut. Dulu belum ada istilah seorang filsuf, seorang teologi dan istilah-istilah yang seolah mengabsahkan perkataan batil hanya karena diucapkan oleh orang-orang yang dianggap punya keilmuan, ya, lalu ucapannya bisa menjadi benar. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua. Siapapun yang mengucapkan itu, siapapun yang meyakini itu, apapun sebutan mereka, apapun gelar mereka, apapun yang dipandang oleh manusia dari orang-orang ini dengan segala kedudukan sosial, ilmu, pengetahuan dan peradabannya, tapi kalau mengenai apa yang tidak benar berkenan dengan Allah, maka ucapan itu adalah batil, sesungguh-sungguhnya kebatilan yang tidak mengandung kebenaran sama sekali. Kita dilarang untuk mengutip apapun kalau itu ujungnya adalah sama nilainya dengan pengakuan orang-orang musyrik di zaman dahulu ataupun hari ini yang menisbatkan kepada Allah apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kalimat yang lain, bentuk kesyirikan dalam bentuk apapun, casingnya, tutupnya, judulnya, tetap itu sesuatu yang harus dibantah ila yaumil qiyamah. Lepas dari itu, maka Allah menyampaikan kepada nabinya, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu, kulli ibadi yaqulu. Asal arti kata itu yaqulu itu ngomong. Iya, tetapi tentu bukan hanya ngomong saja. Sikap, keyakinan, ucapan, pandangan. Yaqulu allati hiya ahsanu. Kita sebagai hamba Allah harus nyali yang terbaik. Kita insya Allah dilepaskan, sudah terlepas dari apa yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik. Tapi belum selesai, keimanan kita pun harus menuntun, harus memandu, harus menggaiden kita untuk kita mengucapkan yang terbaik. Dan ucapan-ucapan yang terbaik ini tidak muncul kecuali bil ilmis sahihi wal fahmis sahih. Ucapan yang terbaik ini tidak mungkin bisa kita temukan karena kita pinter, bukan, tapi karena kita punya dasar ilmu dan pemahaman terhadap ilmu itu dengan pemahaman yang benar. Maka kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Al-Imam Al-Bukhari membuat judul untuk hadis Babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Sebelum kita ngomong, sebelum kita melakukan, maka carilah ilmu sampai omongan itu dasarnya ilmu, sampai amalan itu juga ada dasarnya ilmu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk nyari yang terbaik, ahsanul qaul. Kita ingin memberikan banyak contoh. Ahsanul qaul dengan segala macam dimensi, kondisi, ya, dan segala hal yang karenanya itu disebut dengan ahsanu al-qaul. Sering kita tidak mungkin menerjemahkan ayat ini. Apa ahsanul qaul saat azan terdengar? Saat azan terdengar, ahsanul qaulnya adalah menjawab azan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sami'tumul muadzin wa idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Kalau kalian dengar azan, ikuti sebagaimana muadzin itu berazan. Kecuali kalau muadzin itu mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan yang lain. Maka ahsanul qaul saat adzan jawab. Ahsanul qaul setelah muadzin selesai, apa ahsanul qaulnya?
baca. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa ya setelah azan, kata Rasul, halat lahu syafaati yaum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang kemudian setelah azan kemudian diiringi dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wah sampai selanjutnya, kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapat syafaatku yaumul qiyamah. Ahsanul aqwal. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa ahsanul aqwalnya? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, berzikir sampai selesai. Ahsanul aqwalnya kalau sedang mengikuti ibadah Jumat apa? Al-insat wal istima'. Karena begitu hadisnya. Kalau khatib sudah naik mimbar, fasma'u wa ansitu, dengerin dan perhatikan. Makanya terandap lago, sia-sia. Hatta kalau kita ngomong sama teman yang sedang ngobrol, ansit. Maka siapapun yang ngomong ketika khotib berkhutbah kepada temannya, walaupun ucapan itu baik, tapi bukan yang baik saat itu, maka Jumatnya lago, setelah sia-sia. Bahkan disebutkan siapa yang kemudian imam khatib sedang berkhutbah tapi kemudian memegang kerikil, bermain-main dengan kerikil sehingga terhindarkan, menghindari sholat, menghindari apa yang sedang dia lakukan, maka dikatakan juga faqad lagha, telah sia-sia. Ahsanul aqwal kita pilih. Mana yang ahsanul aqwal? Termasuk ahsanul aqwal itu adalah amalan. Kalau setelah azan berkumandang, kalau memang itu ada qobliyah, kita sholat. Bukan ngobrol. Ahsanul aqwal, ya, setelah azan berkumandang, kalau ada sunnah qobliyah, sholatlah. Ahsanul aqwal, setelah sholat yang wajib ada ba'diyah, kerjakanlah. Ahsanul aqwal, sebaik-baiknya orang mukmin itu tahu yang terbaik itu yang mana dan selalu memilih apa yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." 3 kali. Tapi di akhirnya karena memang sholat itu bukan sholat wajib, biasakan perintah itu adalah hukumnya wajib. Rasul mengatakan shallu qabla al-maghrib 3 kali, kemudian liman syaa, bagi yang mau. Ahsanul aqwal banyak. Ahsanul aqwal sebelum subuh tiba dipuji oleh Allah tabaraka wa taala di berbagai ayatnya. Apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan doa itu bagus. Tetapi kalau menjelang sahur, di akhir sahur yang utama ahsanul aqwalnya adalah apa? Beristighfar. Karena ayatnya yang memuji istighfar di antara waktu yang diutamakan adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Waktu sahur adalah sebelum datangnya sholat fajar. Ahsanul aqwal kita pilih di antara ucapan kita. Kalau ngomong sama teman, apa yang paling ahsanul aqwal? Ya, kepada guru, kepada orang tua, kepada tetangga. Ahsanul aqwal juga termasuk ahsanul a'mal, perilaku yang mana yang terbaik. Jangan kita asal ngomong hal yang tidak dibenci. Satu kali para sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, omongan kami bisa jadi sebab datangnya bencana enggak? Omongan kami bisa membuat kami disiksa enggak?" Kata Rasul, "Thaqilatka ummuk." Kenapa kau tidak paham? Ada orang disiksa bukan karena amalannya, perkataannya buruk, khabith. Apa yang tidak pantas diucapkan dari hal yang batil, dari mengajak orang kepada hal yang buruk. Ya, bahkan pada lafadznya sendiri yang tidak baik, menurut dia tidak ngefek, tapi asal kalimatnya tidak bagus, jangan pernah diucapkan. Apalagi kalau ucapan itu jelek dinisbatkan kepada orang untuk memanggil seseorang. Sudah sering dengar santri manggil temannya dengan kalimat yang gak pantas sama sekali. Padahal santri itu di hadapan kita bukan siapa saja, dia orang beriman. Maka pantasnya orang yang beriman dipanggil sesuai dengan kemuliaan iman seseorang. Panggillah dengan ya akhi. Karena begitu kita diajarkan, ya. Ahsanul aqwal saat ngobrol, pilih kata-kata yang bagus. Ahsanul aqwal saat kita berteman, bersahabat, bergaul, pilih yang bagus.
Ahsanul aqwal. Allah ngajak kita, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kita datang ke masjid, pakaiannya kita tidak biasa. Ahsanul aqwal menunjukkan bahwa kita sedang mau ke masjid, kita berpakaian yang bagus. Qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsanu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita agar yang terucap, yang terpikirkan, yang terkatakan, yang terlaksanakan, yang kita mau perbuat semuanya adalah min ahsanil aqwal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'ilil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Dalam ayat Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang terbaik melebihi kalau ucapan kita isinya ngajak orang kepada Allah. Ngajak orang kepada Allah, berdakwah. Berdakwah itu tidak harus berkhutbah seperti ini saja, tidak harus. Ngobrol sama teman, ada omongan yang kurang bagus, ingatkan, ya akhil karim, omongan ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Banyak yang terurai di atas apa yang terbaik. Ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada tauhid, ngajak kepada sunnah, ngajak kepada ma'ruf, ngajak untuk berbuat baik kepada orang tua, ngajak untuk berdakwah, ngajak untuk jihad, ngajak untuk birrul walidain, ngajak untuk berbuat baik kepada tetangga, ngajak untuk menolong kaum muslimin, ngajak untuk berdoa. Semua. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ahsanul aqwal saat sendirian enggak ada yang lain kecuali kita sudah diberikan urutannya. Zikir, ahsanul aqwal. Baca Quran, ahsanul aqwal. Berdoa, ahsanul aqwal. Baca hadis biar kita tiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang baca hadis kecuali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang membaca hadis kecuali lisannya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsinu aqwalana. Maka kita pilih yang terbaik dari segala ucapan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk senantiasa kita diberikan apa yang kita lakukan senantiasa yang terbaik. Abu Bakar minta diajarin doa, Rasulullah ajarkan kepada saya doa di akhir salat. Minta tambahan ahsanul aqwal. Kata Rasul, "Qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli" sampai akhir. Muadz bin Jabal minta Rasul ajarkan kepada saya doa, saya ucapkan doa itu di akhir salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Sudah diajarkan oleh para sahabat bagaimana kita harus berahsanu al-aqwal. Tinggalkan hal-hal kalimat-kalimat kata-kata yang tidak pantas, jangankan kotor, yang tidak pantas tinggalkan. Karena itu sangat tidak baik. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inzana bil iman wal islam. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ahlika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyatu wa sirru fa ahlun an tuhmada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dunubina wa'simna fima baqiya min umrina warzuqna amalan zakiyan tarda bihi anna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.